Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali kita di ibadah online GKMI Siloam Salatiga di minggu yang ketiga 18 Juli 2021. Kita masih dalam rangka bulan keluarga. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Apapun keadaan kita hari ini, baik yang sehat maupun yang saat ini mungkin lagi isoman atau bahkan mungkin hari ini sedang mengalami sakit atau mengalami duka cita, mari kita tetap selalu belajar Bapak Ibu dan Saudara terkasih untuk selalu bersyukur ke hadapan Tuhan. Karena dialah Allah pelindung dan penolong kita. Jadi tetap semangat, karena hati yang gembira adalah obat dan imun yang terbaik bagi kita. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Tuhan dengan berdiam dan duduk di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama bersatu hati untuk memulai ibadah kita pada minggu hari ini dengan memuji nama Tuhan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau Bapa. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Hadirat-Mu ya Bapa, kita datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Sembah Dia, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku sembah Kau Bapa, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kiranya turunlah atas kita anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur 100 yang demikian bunyinya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Bulan keluarga merupakan bulan yang penuh makna. Tuhan hadir di setiap keluarga-keluarga. Saatnya kita akan bersatu hati, saling mendoakan, saling menguatkan sebagai wujud cinta kasih kita kepada keluarga kita masing-masing. Mari kita akan mengeratkan hati kita dengan memuji dan menyembah Tuhan. Satukanlah hati kami. Mari di setiap keluarga yang ada, kita akan bertepuk tangan dan bergembira di dalam keluarga kita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kita senyum dengan saudara-saudara kita, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
Mari saat ini kita diberi kesempatan dalam keluarga kita masing-masing, kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau Allah yang peduli terhadap setiap kami. Engkau melawat setiap keluarga kami tanpa henti. Terkadang kami mengakui Tuhan, bahwa kamilah yang justru kurang mendekat kepadamu. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami masing-masing, sehingga kami tidak memiliki mezbah Tuhan dalam keluarga kami. Kami terlalu egois dengan memikirkan kepentingan urusan kami masing-masing, baik kami sebagai orang tua maupun kami sebagai anak. Saat ini Bapa, kami mohon dengan kerendahan hati kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ajarlah kami untuk menempatkan Engkau yang memimpin dan menjadi nahkoda dalam keluarga kami. Ajarkanlah kami untuk memiliki mezbah keluarga yang bisa menyatukan kami. Karena keluarga adalah tempat Allah duduk diam di antara kami yang bisa memberi kekuatan kepada kami. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Bapa. Bimbinglah kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami naikkan doa pengakuan dosa kami ini. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berita anugerah adalah janji Tuhan yang mengampuni kita jika kita mau mengaku dosa kita. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6 yang demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Mari kita memberikan senyum yang terbaik kepada keluarga kita, anak-anak kita, orang tua, sebagai wujud kita sudah menerima curahan petunjuk hidup baru dan berita anugerah dari Tuhan. Saatnya kita akan duduk diam untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan hambanya Ibu Penatua Deborah Suprapti. Biarlah Tuhan berbicara dalam setiap kita, dalam keheningan kita. Mari kita siapkan hati dan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu damai yang sejati. Oh,
ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi kita pujikan, ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana ku menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, agar firman-Mu boleh menyegarkan hati dan jiwa kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai untuk menjadi sarana Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia, pakailah dia sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, renungan kita saat ini terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu.
Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bulan Juli ini sesungguhnya kita sedang memasuki bulan keluarga. Dan tema bulan keluarga kita adalah miniatur kerajaan Allah. Subtema pada minggu ketiga adalah keluarga adalah tempat Allah berdiam. Jadi tema saat ini atau tema kita pagi ini adalah keluarga merupakan tempat Allah berdiam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu, kita mendengar, bahkan kita sering membaca, merenungkan, bahkan diri kita masing-masing mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Allah yang maha hadir itu memiliki pengertian bahwa Allah itu bisa berada di mana saja. Allah itu bisa hadir di mana saja. Allah bisa hadir di dalam hidup kita, baik kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, dan sebagai bangsa. Dia berada di segala tempat tanpa kecuali di tempat-tempat yang menolak Allah sekalipun. Karena Allah maha hadir dan kita sadar bahwa kita umat percaya, maka kita tidak perlu berupaya, berdaya, upaya, mencari-cari untuk menghadirkan Allah. Karena sesungguhnya Allah berada di mana saja. Allah berada di dalam hidup kita. Allah berada di dalam keluarga kita. Allah tidak pernah bersembunyi. Tetapi Allah selalu ada dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Kita dapat mengalami hadirat Allah. Akan tetapi yang menjadi persoalan bagi kita adalah walaupun Allah maha hadir, Allah selalu ada, tetapi kita seringkali merasakan ketidakhadiran Allah dalam hidup kita. Kita merasa begitu jauh dengan Allah. Kenapa demikian? Kenapa kita merasa bahwa Allah itu begitu jauh? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali rutinitas di dalam hidup kita sehari-hari, bangun pagi, berangkat kerja, pulang kerja, tidur lagi, bangun, kerja, pulang, itu seringkali yang membuat kita mengalami kejenuhan. Seringkali kejenuhan-kejenuhan yang terjadi dalam keluarga membuat kita seolah-olah begitu jauh dengan Allah. Kebosanan yang membuat kita capek, yang membuat kita lelah, dan akibatnya kita mengabaikan Allah dalam hidup kita. Selain rutinitas yang membuat kita bosan, terkadang juga kita seringkali dikuasai oleh harapan-harapan kita sendiri. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan hidup, kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, kita seringkali merasa, wah, di mana sih Tuhan itu? Mengapa Tuhan tidak pernah mengerti aku? Padahal aku sudah sampaikan kepada Tuhan pergumulan-pergumulanku. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita seringkali menyodorkan pergumulan-pergumulan kita. Kita seringkali menyodorkan permohonan-permohonan kita.
tanpa kita sadari bahwa kita memaksa Allah untuk melakukan apa yang kita mau. Memaksa Allah untuk Allah bekerja sesuai dengan maunya kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan ketika kita tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan, lalu kita berkata, mana Tuhan janjimu itu? Mana janji penyertaanmu? Katanya engkau Sang Immanuel, Allah yang menyertai. Tetapi mengapa Tuhan saat aku kesulitan, saat aku penuh masalah, di mana engkau? Mengapa engkau tidak menjawab doaku? Mengapa engkau sangat jauh bagiku? Mengapa engkau tidak peduli? Mengapa engkau tidak mengerti? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang Allah itu siapa? Allah itu bukan asisten kita. Allah itu bukan bodyguard kita. Allah itu bukan ajudan kita yang bisa kita suruh-suruh, yang bisa melakukan apa saja yang kita mau. Sehingga ketika kita punya daftar pekerjaan, nyo Tuhan, iki lo Tuhan, bukan. Kita tidak bisa memaksa Allah seperti itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pernah kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa maunya kita. Jangan sampai kita mutung, kita bersungut-sungut karena Tuhan belum menjawab doa kita. Dan pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam keluarga kita? Bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam renungan kita pagi ini, setidaknya ada 4 cara bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita. Cara yang pertama adalah kita akan merasakan kehadiran Allah. Allah berdiam di dalam hidup kita ketika kita mau memahami cara kerja Allah. Memahami cara kerja Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cara kerja Allah itu misterius. Cara kerja Allah itu tidak bisa ditebak. Tidak bisa dijangkau oleh akal sehat kita, oleh pikiran-pikiran kita. Cara kerja Allah itu sangat sulit untuk kita mengerti. Tetapi sesungguhnya walaupun itu sulit, Allah sangat memahami kita. Allah sangat mengerti kita. Bahkan dalam firman Tuhan katakan, Allah memberi melebihi dari apa yang kita minta. Melebihi dari apa yang kita pergumulkan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus paham cara kerja Allah yang misterius. Dengan demikian, maka persoalan-persoalan kehadiran Allah akan nyata dalam hidup kita. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Kita harus memahami apa sih yang menjadi agenda Allah, apa sih rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa memaksakan rancangan kita, agenda kita kepada Allah. Tetapi kita harus menyesuaikan diri dengan rancangan Tuhan. Kita harus bisa menerima rancangan Tuhan itu. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengerti rancangan Tuhan? Cara yang kedua adalah kita harus menjalin komunikasi dan keintiman dengan Tuhan. Yang pertama, cara kerja Allah misterius. Untuk memahami misteriusnya Tuhan, cara kerja Tuhan, maka kita harus menjalin komunikasi dengan Tuhan. Kita harus memelihara keintiman dengan Tuhan. Nah, untuk bisa mengetahui agenda Allah, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus bersekutu secara intens dengan Tuhan. Dengan bersekutu karib, dengan menjalin hubungan yang intens dengan Tuhan, maka kita bisa komunikasikan agenda-agenda kita
rancangan-rancangan kita dengan Allah. Kita harus terbuka di hadapan Allah. Kita harus jujur dengan Tuhan. Namun demikian, kejujuran kita, keterbukaan kita bukan berarti kita bisa memaksa Allah untuk setuju dengan agenda kita. Kita tidak bisa memaksa Allah untuk setuju dengan rancangan kita, dengan kemauan kita. Tetapi sebaliknya, kita harus terbuka dan lapang menerima agenda Allah dalam hidup kita. Kita harus terbuka dan menerima rancangan-rancangan Tuhan. Kita harus terima apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus mau sepakat dengan maunya Tuhan. Kita harus setuju dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Dengan demikian, kehadiran Allah akan dapat kita rasakan. Cara yang ketiga untuk dapat menikmati kehadiran Allah adalah ketika kita memiliki penyangkalan diri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa sih saya dan panjenengan? Kita bukan orang yang sempurna. Kita bukan Superman. Kita bukan orang yang hebat yang bisa menerima segala sesuatu dengan hati yang legowo, dengan hati yang lapang. Tetapi faktanya adalah di dalam kelemahan-kelemahan itu, di dalam kekurangan-kekurangan itu, supaya kita dapat menikmati kehadiran Allah, maka kita harus rela menyangkal diri kita. Kita harus bisa mengatakan kepada Tuhan, oke Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Oke Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam keluargaku. Dengan demikian, maka kehadiran Allah akan sangat terasa dalam hidup kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Kita melepaskan rancangan kita melepaskan keinginan kita menyisihkan keinginan-keinginan kita, kemudian berkata, oke Tuhan, aku mau seturut kehendak-Mu. Oke Tuhan, aku mau lakukan rancangan-Mu. Oke Tuhan, aku mau berjalan menurut apa mau-Mu. Memang gak mudah, tetapi disinilah diperlukan yang namanya penyangkalan diri. Penyangkalan diri, memikul salib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Ketika Tuhan Yesus harus mencurahkan darahnya, harus menderita di kayu salib. Sebenarnya Tuhan Yesus juga merasakan begitu lemahnya dia. Dia menangis sambil berdoa. Sekiranya Tuhan cawan ini boleh berlalu. Tuhan berdoa di situ. Itu juga bentuk penyangkalan. Jika Tuhan saja bisa menyangkal diri sendiri, jika Allah saja punya kemauan untuk menyangkal diri, apalagi kita yang adalah anak-anaknya. Kita juga harus mau menyangkal diri sebagaimana Tuhan Yesus menyangkal diri. Kita juga harus mau memikul salib sebagaimana Tuhan Yesus telah memikul salib. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menyangkal diri. Supaya kita dapat merasakan Allah berdiam di dalam hidup kita. Dan cara yang keempat, yang terakhir adalah kita akan dapat rasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, ketika kita sebagai keluarga Kristen, kita meyakini, kita mengimani bahwa keluarga kita adalah tempat Allah berdiam dengan segala kekayaannya. Jadi Bapak Ibu, imani dan yakini bahwa keluarga kita sebagai keluarga Kristen merupakan tempat Allah berdiam dengan segala kekayaannya.
Kalau kita melihat di tengah-tengah keluarga kita, jalinan cinta, jalinan kasih, hubungan satu dengan yang lain, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, ada ikatan kasih, ada ikatan cinta yang erat. Nah, cinta dan kasih itu sesungguhnya merupakan refleksi kasih Allah yang hadir dan diam di dalam keluarga kita. Ikatan cinta dan kasih Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga kita itulah yang akan bertumbuh, yang akan menumbuhkan kehadiran Allah di dalam keluarga kita, sehingga ikatan cinta, ikatan kasih antara suami dan istri, antara orang tua dan anak akan semakin kokoh dan benar. Nah, keluarga yang kokoh di dalam cinta tentu saja selalu didasari oleh kasih Allah, didasari oleh salib Kristus yang interaksinya berorientasi kepada kebenaran Allah. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari imani bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Allah hadir di dalam keluarga kita. Allah berdiam di dalam diri kita masing-masing, dan Allah juga hadir di dalam keluarga kita. Dan yang menjadi kesimpulan kita pagi ini adalah, jika Bapak Ibu ingin merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga kita, mari kita lakukan 4 hal tadi. Yang pertama, mari kita pahami cara kerja Allah yang misterius dengan menjalin komunikasi dan keintiman dengan Tuhan. Walaupun itu tidak mudah, namun demikian mari kita lakukan penyangkalan diri. Dan yang terakhir adalah imani dan yakini bahwa keluarga kita merupakan tempat Allah berdiam dengan segala kekayaannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita akan bersama-sama menanggapi firman ini di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Tuhan mengurapi kami Tuhan, ajarlah kami untuk memahami cara kerja Tuhan yang kadang tidak bisa kami selami dengan pikiran kami. Ajarlah kami untuk menuruti setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu menjalin komunikasi dan keintiman di dalam keluarga kami, baik pribadi maupun dengan seluruh keluarga. Ajarlah kami untuk bisa menyangkal diri, karena kadang kami terlalu egois Tuhan, untuk berjalan sesuai dengan kehendak hati kami. Tuhan, kiranya Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa membimbing dan mengarahkan segala kehidupan kami. Bapa yang makasih, ajarlah kami untuk menjadi keluarga Kristen yang selalu meyakini bahwa keluarga Kristen adalah tempat Allah berdiam dengan segala kekayaannya. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan menanggapi firman Tuhan ini dengan memuji nama Tuhan. Jadikan aku rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan.
harapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa sujud menyembah-Mu. Bersama-sama kita pujikan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa sujud menyembah-Mu, sujud menyembah-Mu, sujud menyembah-Mu. Bersama-sama kita akan menyimak warta jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih bisa membacanya dari liturgi yang sudah dibagikan ataupun melalui layar yang ada di berikut ini. Arta Jemaat GKMI Siloam Salatiga tanggal 18 Juli tahun 2021. Arta ulang tahun. Warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini adalah sebagai berikut. 1. Ravandra N. Solavide, tanggal 19 Juli. 2. Saudara Rian Yulika, tanggal 21 Juli. Majelis, hamba Tuhan dan segenap jemaat mengucapkan selamat berbahagia dan semakin setia dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga pada hari Kamis, 15 Juli 2021, saudara kekasih kita. Bapa, Malam Siswo Pranoto. Pelayanan ibadah penutupan peti dan penghiburan telah dilaksanakan pada hari yang sama. Majelis, hamba Tuhan dan jemaat GKMI Siloam ikut berbelarasa diiringi dengan doa. Kiranya Tuhan melimpahkan penghiburan, kekuatan iman dan pengharapan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dukung dan doakan sidang MPL 2. Sidang MPL 2, Sinode GKMI sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai tanggal 10 Agustus tahun 2021. Tetapi oleh karena situasi yang terjadi saat ini, maka diundur pelaksanaannya pada tanggal 17 sampai tanggal 19 Oktober tahun 2021 dan dilakukan secara online atau daring. Mohon dukungan doa jemaat. Tim penjaringan majelis. Majelis telah membentuk tim penjaringan majelis periode tahun 2021 sampai tahun 2024 sebagai berikut.
Koordinator, Diaken Ari Amos. Sekretaris, Saudari Katrin. Bendahara, Saudari Lila. Anggota, Diaken Agus B., Diaken Nurdianto, Yusuf, Yosi. Dukungan pembangunan BLK BKGS. BKGS akan membangun gedung BLK, Balai Latihan Kerja, untuk warga gereja di Kota Salatiga. Gereja kita dimohon partisipasinya untuk memberikan doa dan dana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka majelis akan membagikan amplop khusus. Mohon perhatian dan dukungan jemaat. Persembahan Untuk harta keuangan dan persembahan maupun persepuluhan, dapat disimak di harta yang sudah dibagikan. Persembahan juga dapat diberikan langsung melalui rekening gereja. Nomor rekening, BCA, 0131277180 atas nama Desi Astrini. Demikian harta jemaat GKMI Siloam tanggal 18 Juli tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Penatua Deborah Suprapti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur Tuhan atas cinta kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Atas cinta kasih-Mu buat kota kami, buat keluarga kami, buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala lawatan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan sedang dilanda bencana COVID-19. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan segala aparatur pemerintahan yang ada, dari tingkat RT, RW, sampai kepada tingkat presiden, wakil presiden. Kami mohon Tuhan campur tangan. Tuhan urapi mereka agar mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk membawa Indonesia ini kepada kemajuan, kepada pendidikan, baik moral, mental, sehingga bangsa dan negara kami ini mengalami kemajuan. Tuhan Yesus yang baik, bencana yang terjadi di tengah-tengah kami sangat meresahkan, membuat masyarakat kami gelisah, membuat para aparatur pemerintah juga mengalami kesulitan. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan campur tangan. Tuhan memberikan jalan keluar ya Bapa, agar pergumulan ini dapat segera berakhir. Kami menyerahkan Tuhan para tim medis yang ada, para petugas yang terkait, serta masyarakat yang terpapar virus COVID-19. Kami mohon perlindungan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan mengurapi para dokter, para tim medis, agar mereka boleh bekerja dengan penuh cinta dan kasih sayang Tuhan. Terlebih mereka boleh memiliki kesehatan yang lebih. Dan para pasien yang terpapar pun dapat segera pulih. Dan masyarakat yang ada, yang lainnya Tuhan, boleh taat akan prokes ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk tim penjaringan hamba Tuhan. Kami mohon agar Tuhan campur tangan ya Bapa. Tuhan yang menentukan salah satu hamba Tuhan yang dapat Tuhan tempatkan di gereja kami GKMI Siloam ini. Tentu saja Tuhan, seorang hamba Tuhan yang memiliki hati untuk melayani, bukan sekedar melihat kemewahan duniawi Tuhan, tetapi terlebih memiliki panggilan, memiliki hati yang sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan para hamba-hamba Tuhan, para jemaat yang ada di GKMI Siloam. Kiranya Tuhan boleh memberkati para hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berikan hikmat-Mu buat mereka, agar mereka boleh melayani jemaat GKMI Siloam dengan hati, dengan sukacita dan kasih sayang Tuhan. Bahkan jemaat GKMI Siloam juga Tuhan, yang saat ini sedang terpapar virus COVID-19. Kami mohon Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Jemaat yang sedang
sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan agar jemaat-Mu boleh memperoleh pekerjaan. Bagi jemaat yang bergumul dengan perekonomian, kiranya Tuhan juga akan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu bagi mereka, sehingga segala keperluan mereka boleh terpenuhi. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang bergumul dengan pendidikan, kiranya Tuhan juga campur tangan. Tuhan tolong ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur Tuhan atas persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan boleh menguduskan setiap persembahan yang ada, sehingga persembahan ini Tuhan boleh menjadi hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun pada minggu ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara, semakin bertambah usia mereka. Kiranya Tuhan juga tambahkan hikmat-Mu atas mereka, sehingga mereka boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita. Marilah kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan satu pujian yang membuat kita bersukacita dan berbahagialah di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita pujikan berbahagia dalam rumah tangga. Kita bisa bertepuk tangan Bapak Ibu untuk menyambut kegembiraan kita. Berbahagia tiap rumah tangga di mana engkau tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhanmu tiadalah lengkap, di mana hati kita menyambut-Mu dan memandang-Mu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabda-Mu dan taat akan firman yang Kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, selalu tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita akan bersatu hati untuk menyatakan komitmen kemuritan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan gereja-gereja seluruh dunia, kita akan menyatakan komitmen pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita
dengan menerima berkat yang daripada Allah kita. Mari kita tengadahkan tangan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kami ingatkan, setelah ibadah silakan memberikan persembahan yang bisa disetorkan secara langsung ataupun lewat dikirim melalui BCA gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.